Lupa. Aduh. Repot. Tapi ya karena tadi disuruh uji coba, jadi paling kurikulum. Ini kenapa nggak bisa ke atas ya? Dah, ayo. Nomor berapa tadi? 2 ya? 2 log Z. 2, berarti Z-nya 4 kan ya? Ya, Bu. Terus 3 log Y sama dengan setengah, berarti Y-nya? Iya, 3/4 atau akar 3. Berarti tinggal yang X log Z. X log Y ya, yang belum ya? X log Y-nya kan akar 3. Sama dengan 4 log Z-nya tadi 4. 4 log 4, 1 ya? Berarti X-nya akar 3 ya? Akar 3. Ini gampang nih, kenapa sih kamu harus membahas yang gampang sekarang? Iya, putus-putus mulu, jadi gak sabaran kok. Udah hilang hampir 4 menit. Ada, jadi aku matiin aja. Habis putus nyambung gitu, Pak. Wifi-nya sih sebenarnya tadi yang ininya udah bisa. Ini tuh nggak bisa ini ya. Kalau ada anak itu. Oke, nomor 3 perlu dibahas nggak? Nggak perlu ya, gampang ya. Ini ya. Masih gampang itu, nggak usah dibahas. Habis-habisin waktu nanti. Nomor 4 perlu dibahas nggak? Nomor 4 juga gampang. Nomor 4 gampang. Nomor 5 gampang juga ya. Kamu tinggal kali-kaliin, terus yang seletak disama denganin. Ini nggak bisa dihapus nih, udah dicoret-coret sama ibu ya. Yang nomor 7? Oh, kalian masuk Zoom aja. Nomor 6 kan, oh iya nomor 6. Nomor 6 kayak biasa aja. Oh ini bisa pakai trik yang nomor 6 ya. Bukan trik sih, maksudnya ini kan ada setengah-setengahnya, ini kan bikin ribet ya. Jadi setengahnya kamu bisa keluarin aja. Paham nggak maksud ibu? Jadi setengahnya dihitung, dikeluarin. Ini kan semua elemennya ada setengahnya, jadi setengahnya dikeluarin. Setengahnya jadiin skalar gitu, Bu. Jadi setengahnya jadi skalar. Nah, ngitung skalarnya kan lebih gampang nanti ya. Jadi kamu pas ngitungnya tuh nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai setengah-setengahan, jadi nggak pecahan gitu loh. Ini kan A-nya jadi kayak gini nih kalau setengahnya dikeluarin. Ini kenapa ini? Ya kalau setengahnya dikeluarin A-nya jadi ini kan ya. Jadi ini kan ya kalau setengahnya dikeluarin ya. Nah jadi nanti setengahnya dipangkatin 3 kan jadi 1/8 kan ya. Nah jadi kamu ngalihin matriksnya tuh tinggal yang ini aja. Kan lebih gampang tuh kalau nggak pecahan ya. Nanti angka 3-nya tuh hasilnya ini nih. 0 min 8, 8, 0. Terus dikali 1/8, jadi 0 min 1, 1, 0. Setengahnya dikeluarin. Kalian nggak jadi oh, aduh. Iya. Sebenarnya kalau kelas kayak gini kan sebagian di rumah ya. Nah, yang masuk ke dalam itu akan jadi dan sisanya yang di luar. Jadi yang di sini itu maksudnya Iya tadi yang putus-putus dulu tadi udah nyoba. Tapi keluar sendiri lagi udah 45 menit Pak. Ayo lah. Kamu boleh nggak bisa Pak?
Kalau HDMI-nya nggak bisa, Pak. Kalau HDMI-nya nggak bisa. Dari tadi tuh nggak bisa, Pak. Ada yang bisa. kabelnya, terus akhirnya nggak pakai kabel, tapi wifi-nya pakai TV-nya aja monitor ini yang belakang. Yang ini, Pak. Ini apa beda? Bukan yang itu. Nah dari tadi tuh nggak bisa Pak. Dari tadi tuh dicolokin nggak bisa. Jadi kita akhirnya menyerah karena nggak bisa. Sabar ya yang di rumah ya, ini karena uji coba jadi. Oke, nggak akan kebahas kuisnya. Tadi dimatiin ya? Kok baru nyala lagi? Oh. Loading lagi dong. Pak Imran kalau di bentar ya, ini sedang ditangani oleh ahlinya. Sedang mencoba alat baru gitu ceritanya, Mas. Nggak muncul notif di sini. Pencet aku tadi. Coba pasti dikit. Liatin Man, nanti jadi kamu bisa Man. Muncul nggak sih? Apanya nggak cukup laptopnya? Oh, ini udah muncul nih putih. Coba ya. Tes ya. Bisa deh. Udah Pak Dayun yang waktu itu pas simulasi katanya. Oh, sama Pak Andi ya. Bisa pakai ini. Nanti yang udah yang sama Pak Dayun deh yang paham. Kalau nggak salah pakai ini deh, katanya ada aplikasinya nggak sih Pak? Kayaknya yang pakai HDMI itu yang satu lagi. Kalian kemarin nilai kuisnya berapa sih? Coba Ibu lihat. Kalau ada yang 100 nanti bahas sama yang 100 saja ya. Kayaknya nggak ada deh. Gimana ya? Yang ya kalau 8. Tentu tadi salah 4 soal. Ini udah. Oh iya nih, ini belum matematik pantesan. Matematika. Ini masih teteran aku ya, dari tadi. Can connect. Yang teterannya gimana dulu?
Udah sih. Gimana ya? Yang mati. Makan.
putus ya. Udah lah ya, pakai kamera ibu aja ya. Kan mau bahas soal juga. Ya maaf ya, ini karena lagi uji coba, jadi beginilah. Oke lanjut, yang nomor 6 udah paham ya? Lo apanya yang belum, kan tinggal setengahnya dikeluarin. Terus hitung biasa, dipangkatin 3, dikaliin 3 kali. Apanya yang nggak paham sih? Ya Allah. Ya emang pangkat 3 ini. Orang ini A pangkat 3, cuma triknya setengahnya dikeluarin maksud ibu. Jadi ntar begitu A pangkat 3 nih ya. Mana tuh sampai salah deh. Nggak bisa pakai pen aja ya? Bisa? Oh. Nggak bisa? Bisa? Lelet banget. Oh, bisa ya? Ya, nih jadi setengah. Jadi begitu A-nya dipangkatin 3. Ini kan ibaratnya jadi kayak ini dipangkatin 3 gitu kan ya? Ya, setengah pangkat 3 kan 1/8 tuh. Nah, kamu tinggal ini hitung matriks ini dipangkatin 3. Jadi dikaliin 3 kali. Baris kali kolom ya, kalau matriks ya. Kenapa? Oh, ini kan cuma 2 kali 2. Cepet lah. Enggak 3 kali 3, enggak banyak. Nah, nanti yang hasil perkalian matriks 3 kalinya tuh yang ini nih. 0 min 8, 8, 0. Terus ini 1/8-nya tadi dari yang setengah pangkat 3 itu. Ngomong-ngomong, Faiz, kamu udah kuis belum ya? Belum. Belum ya? Kayaknya si Faiz belum. Ada lagi kayak belum? Ya udah, ntar kamu ganti soal aja. Ini nggak bisa dari sini ya? Nggak bisa di scroll ya? Nggak bisa ya? Karena annotate-nya nyala atau gimana? Nggak bisa? Oh iya bisa deh. Tadi kok nggak bisa? Oke lanjut. Ini kenapa lagi nih? Ibu itu kan ibu yang 21. Yang kan sama dengan 21 gimana? M, itu maksudnya M dikali 21, nanti kan M-nya udah dapat nih 0 min 1, 1, 0. Kaliin. Frekuensinya dari turunin jadi 2 yang aja. Ya. Berarti kalau udah diturunin jadi bisa gitu. Bisa can connect tuh. Oke, balik lagi. Tuh, balik lagi ke paketan itu. Nah, ya nomor 6 pas ya? Ya, jelas ya. Nomor 7. Ini ada P tambah Q, P dikurang Q. Yang ditanya P kali Q, berarti kan nyari P sama Q-nya. Ini kamu P tambah Q, kamu tambahin aja. Ya, P tambah Q kan matriksnya udah ada, P dikurang Q udah ada. Nah, kedua matriksnya dijumlah. Jadi kan ini jadi ya kayak kamu eliminasi biasa gitu loh. P tambah P kan jadi 2P, gitu ya. Q tambah min Q kan 0, terus ini matriksnya dijumlahin. Nah, nanti P-nya dapat kan? Nah, dengan cara yang sama, cari Q-nya pakai eliminasi. Berarti kalau nyari Q-nya dikurang ya. Oke, dapat tuh P sama Q-nya. Udah, ntar tinggal dikaliin. Gampang ya, udah. Oke. Kayak kamu biasa eliminasi loh. Ya, ini maksud ditambah berarti matriksnya. Ini nih, dilihat ini. Nih, kan matriks P tambah Q udah ada. 10, 0, 0, 10 ya? 10, aduh, kenapa tuh? Iya, yang seletak. Kayak kamu menjumlahkan matriks biasa yang seletak. Paham nggak? Bingung masih? Tuh. Annotate masih nyala ya? Jangan pakai annotate lagi. Annotate dari Word-nya, Bu. Harusnya kan, tapi ini kok dia balik lagi gitu, maksudnya annotate-nya nyala lagi
Ini tuh enggak, kenapa nggak bisa? Nah, Di luar di luar? kertas. Sini. Ya, di paling di luar tadi gitu. Mana sih? Yang mana? Sampingnya. Sini. Nah, ya, Pak. Oh iya. Nah, ini kan P tambah Q-nya 10, 0, 0, 10. P dikurang Q-nya min 2, 20, 4, 2. Terus kan kita jumlahin nih, ya. Kayak kamu eliminasi gitu. P tambah P kan jadi 2P. Terus Q ditambah min Q, habis 0. Terus ini matriksnya dijumlahin, yang seletak kan ya, kalau menjumlahkan matriks ya. 10 tambah min 2, 8. 0 tambah 20, 20. Terus apa nih? 0 tambah 4, 4. 10 tambah 2, 12 kan ya? Tapi ini masih 2P kan? Nah, berarti P-nya ya tinggal dibagi 2 aja kan? Nah, dengan cara yang sama, cari juga Q-nya gitu pakai eliminasi. Ini berarti matriksnya dikurang gitu ya. Nah, nanti udah dapat P sama Q-nya ya kaliin kayak biasa, baris kali kolom pengalian matriks ya. Lanjut, nomor berapa nih? 9, 8. Mana? Nomor 8, ya kamu cari aja matriks 2A min B plus 3C-nya, dihitung dulu ya. 2 kali A, bisa kan ya? Dikurang B, ditambah 3C, udah dapat matriksnya. Nanti matriksnya ini nih, ini yang udah Ibu tulis nih, 5 plus 3A, 8 min 3, 11. Ini matriks 2A min B plus 3C. Nah, setelah itu ya pakai rumus determinan. Ini kan AD, ya kan kali silang ya. Di 55 diperoleh nih, 55 plus 3A dikurang min 24, berarti jadi ditambahkan ya. Sama dengan 13 katanya determinannya. Ya udah nanti dapat A-nya kan tuh. Udah beres. Ada yang mau ditanya nggak? Nomor 8? Jadi kesalahan kalian tuh kebanyakan kemarin, kalian nyari matriks 2A-nya, terus nyari determinannya. Habis itu dikurang sama determinan B-nya. Nah, itu salah. Nggak boleh. Beda, karena kan dia bilang determinan dari matriks, berarti ini tuh dianggap satu kesatuan. Jadi kamu nyari matriksnya dulu, baru pakai rumus determinan. Kalau nanti itu determinannya dulu yang dicari baru ditambah-tambahin itu kalimatnya gimana, Bu? Kalau itu berarti pasti gini, jika determinan matriks 2A ditambah determinan matriks B, gitu. Jadi itu gini nulisnya dia ada. Jika det 2A min det B, kalau yang masing-masing determinannya dicari, plus det 3C, gitu. Jadi masing-masing ada det. Nah, itu berarti masing-masing dicari determinannya. Nah, di determinan tuh kalau penjumlahan, untuk matriks penjumlahan itu nggak ada sifatnya ya. Jadi det A plus B itu tidak sama dengan det A ditambah det B gitu. Makanya kalau kamu nyarinya masing-masing, jadi salah. Paham nggak maksud Ibu? Nih, ini tuh nggak berlaku tuh. Maksudnya ini tuh tidak sama dengan kalau untuk penjumlahan matriks. Kalau untuk perkalian berlaku ada sifatnya det AB itu sama dengan det A dikali det B. Nah, kalau bentuknya perkalian, kamu mau nyari determinannya dulu boleh, nyari matriksnya dulu boleh. Gitu. Karena berlaku sifat ini. Paham nggak maksudnya? Ya, kemarin tuh banyak salahnya karena kalian nyari masing-masing determinannya baru dijumlahkan. Jadi banyak salah. Nomor 9 nih pakai sifat matriks. Jika ada dalam satu baris atau dalam satu kolom, terus dia ada kelipatan tertentu, tuh bisa dikeluarin gitu. Contoh nih kalau kamu lihat, nih yang baris kedua, semuanya ada bilangan kelipatan 3 kan ya? 3, 3, 6 itu kan kelipatan 3. Jadi 3-nya tuh boleh dikeluarin. Ini untuk determinan loh ya. Kita bukan lagi ngomongin matriks ya. Kalau matriks, harus semua elemennya ada pengali 3-nya. Nih kalau matriks ya, kalau ngomongin matriks. Nah, kalau semua elemennya ada 3-nya, baru 3-nya boleh dikeluarin kalau ngomongin matriks. Kalau ngomongin matriksnya. Tapi kalau ngomongin determinannya, nih garisnya Ibu bikin lurus, nih berarti lambang determinan. Kalau determinannya cukup dalam sebaris aja atau dalam sekolom aja ada kelipatan yang sama, itu boleh dikeluarin.
Ini kita lagi ngomongin determinan, berarti ini ada yang sebaris yang kelipatan 3 nih. Jadi 3-nya ibu keluarin. Itu nanti kalau misalkan barisnya di atas harus dilihat 3-nya. Pokoknya dalam sebaris atau sekolom aja. Nah ini kan contoh di baris kedua nih, semuanya ada kelipatan 3-nya. Jadi yang 3-nya boleh ibu keluarin, sehingga nanti ini jadi tinggal A1, B1, 2C1, A2, B2, 2C2, ya kan ya? Kan ini 6, 3-nya udah keluar kan ya? Jadi 3 kali 2 kan 6 kan ya? Nah terus ini kalau kalian lihat nih, sekolom ada lagi nih, kelipatan 2-nya, ya kan ya? Jadi 2-nya bisa dikeluarin juga. Nih. Nah, ini jadi A1, B1, C1. Ini lambang determinan kan nih? Nah, determinan ini udah diketahui di soal, yaitu si K kan ya? Berarti jadi ini 3 kali 2, 6. Nah, ini determinan ini kan K, berarti jadi 6K gitu. Paham nggak? Yang di rumah, ada yang mau tanya? Paham, Bu. Nah, pokoknya, jadi itu salah satu sifat determinan. Kalau ada dalam sebaris atau sekolom yang mengandung kelipatan tertentu, maka bisa dikeluarin gitu angkanya. Nah, ini coba kamu bayangin ya. D3AB. Gimana caranya? DAB-nya dulu cari. DAB, tadi kan ada sifat yang ini sama aja DA kali DB ya kalau untuk perkalian ya. DA-nya M, DB-nya N, berarti kan jadi MN ya ini. Nah, baru kita cari D3AB. Nah, ini ada sifatnya kan? Apa sifatnya? 3-nya boleh keluar tapi dipangkatkan oleh ordo. Iya, jadi kalau misalnya nih ada apa pengalinya, nih pengalinya si 3 nih. Berarti 3 tulis terus dipangkatin sama ordo matriksnya. Ordo matriksnya. Ordo matriksnya kan ini 2 kali 2. Berarti kita ambil 2 di sini pangkatnya. Jangan 2 kali 2 ya. Pangkatnya 2 aja. Jadi kalau matriksnya N kali N, nanti ini yang konstantanya itu dipangkatin N gitu. Karena di sini ordonya 2 kali 2, berarti nanti 3-nya dipangkatin 2. Dikali DAB. Ini ada sifat kayak gini. Ya. Nggak mungkin determinan itu cuma ada di matriks persegi. Jadi yang namanya determinan, kalau kita udah ngomongin determinan, berarti pasti kita ngomongin matriks persegi. Karena determinan itu cuma ada di matriks persegi aja. Kalau yang non persegi kagak punya determinan ya. Artinya inverse pun sama ya kan? Kalau kita ngomongin inverse pasti ngomongin matriks persegi tuh. Karena di rumus inverse kan ada determinannya. Nah, jadi kalau matriks-matriks yang selain matriks persegi tidak punya determinan ya. Yang di rumah paham nggak? Jadi ordonya tuh pasti N kali N gitu karena baris sama kolomnya sama banyak kan. Nah, terus ini jadi K-nya dipangkatin N gitu loh. Jadi kalau misalkan Anda ya ordo matriks yang 4 kali 4, berarti di sini jadi 3 pangkat 4 gitu. Ya udah ini tinggal 3 pangkat 2 kan 9. Determinan AB-nya tadi berapa? NN. Berarti jadi 9 NN. Yang di rumah ada yang mau ditanya? Berarti kalau misalnya untuk soal ini ya, misalkan Ibu nanya determinan 4AB, berarti sama dengan? 16 MN. Iya, 16 MN. Karena 4-nya dipangkatin 2, jadi yang ordo ini jadi pangkat ya. Ada sifatnya di buku kalian halaman 100. Buku paket. Itu udah rangkumannya tuh. Jadi kalau belajar sifat-sifatnya dari situ lebih cepat. Nomor 11. Ini udah gampang ya. Kofaktor ya. Cari minornya dulu ya kan. Minor tuh yang baris sama kolomnya ditutup-tutup. Misalnya minor 31. Berarti baris ketiga kolom ke-1 tutup. Terus cari determinannya. Min 2 kali 0, 0. 0 dikurang min 12. Berarti jadi 12 kan? Ya. Nah karena ini 3 tambah 1 genap. Berarti C31 itu bakal sama dengan M31. Oke, kalau ini jumlahnya genap. 3 tambah 1 genap kan? Ya, berarti kofaktor sama dengan minor. Tapi kalau misalnya ganjil jumlahnya, contohnya yang ini C23 ya.
C23 berarti baris kedua, kolom ketiga ditutup. Terus cari determinannya, 3 kali 1, 3, 3 dikurang 4, minus 1 kan ya? 3 kurang 4, itu masih minor ya? Berarti kalau C32, karena 3 tambah 2 ganjil, maka ini sama aja minus dari minornya. Minus, berarti minus 1, berarti jadi 1 ya? Oi. Itu minus 4 atau positif atau minus dari 4? Yang mana tuh? Yang 2 kali 2. Min 2 kali min 2 kan 4. Oh iya. Yang ada minus ya, Bu? Kalau yang kurang ini udah rumus ya kan? Ya. Kan 1 kali 3, 3. Terus kurang ini udah rumus. Min 2 kali min 2, 4. Ya kalian sering banget salah gitu yang hitung determinan. Kenapa? Entry itu elemen. Bahasa lain, nama lain dari elemen itu entry. Ini nih, apa anggota-anggota matriksnya ini loh. Si 1, si min 2, ini elemen kan namanya. Ya itu nyebutnya entry. Kan ada namanya matriks kofaktor kan? Kalian kalau nyari inverse matriks ordo 3 kali 3, itu kan kalian nyari kofaktornya dulu, matriks kofaktor. Terus kalian nyari adjoint, ya kan? Itu sama aja kofaktornya ditranspose. Maksud Ibu, ada yang namanya matriks kofaktor gitu. Nah, ini C31, C23 itu adalah elemen. 2 elemen dari matriks kofaktor itu. Makanya di sini disebutnya entry elemen dari matriks kofaktor gitu loh maksudnya. Iya, yang semuanya itu, yang mulai dari C11 sampai C33. Yang waktu kamu kalau mau nyari inverse matriks ordo 3 kali 3 itu. Yang di rumah ada yang mau ditanya? Untuk nomor 11? Paham? Alhamdulillah. Oh. Kalau ngomongin minor M23, M3 itu yang ditutup-tutup terus cari determinannya. 12 inverse. Nah, ini kalau kamu ngerjain pakai cara biasa kan panjang ya. Ya, jadi mending kamu kaliin aja dah sama opsinya yang menghasilkan identitas. Oh, tapi ada kadang gini, kita baru ngaliin baris pertama sama kolom pertama aja udah pasti nggak identitas misalnya gitu. Kenapa? Masa? Ya jangan satu maksud Ibu loh, semuanya. Tapi yang udah jelas salah kan udah jelas. Nih kayak misalnya, ini kan ada kamu tuh kalau ngetes tuh gini loh caranya, triknya ya. Ini kan baris pertama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi nggak usah diuji yang itu gitu loh, itu terlalu banyak yang sama. Mending uji yang kalau banyak yang beda gitu. Misalnya kayak ini 253 terlalu banyak juga. Yang baris ketiga. Baris ketiga beda-beda kan tuh ya. Lumayan beda-beda lah ya. Ya kan? Ya, berarti kita kok baris sih? Jangan baris, ngambil deh, sorry, kolom. Nggak apa-apa deh, baris juga. Baris nggak apa-apa deh. Kan boleh bolak-balik ya. B kali B inverse boleh, B inverse kali B juga boleh, khusus ini pasti hasil identitas gitu ya. Nah, ini yang baris ketiga nih, yang beda-beda. Kamu uji cobanya ini berarti ambil baris ini kali kolom ini, nanti yang udah pasti salah, kan ketahuan tuh, udah mengeliminasi beberapa pilihan. Oke, ya udah bisa. Oke, sampai sini dulu ya. Yang berikutnya silakan tanya sama Nita. Iya ya. Jadi kalian UH-nya kapan dong? Kalian 90 menit aja mau nggak UH-nya? Ya kenapa sih kalian tuh lama banget matriks? Enggak. Ibu, kalau misalnya biasanya ya waktu tahun-tahun sebelumnya yang pas offline itu kan pasti selalu 90 menit karena 1 JP itu 45 menit kan. Jadi UH itu pasti 90 menit. Itu Ibu udah itu ya matriks itu udah apa tuh namanya? 20 PG plus esai pula gitu loh maksud Ibu. Esainya tuh panjang pula, itu di tahun lalu itu di esainya Ibu nanyain yang inverse ordo matriks 3 kali 3. Disuruh cari inverse-nya pakai cara. Nggak boleh pakai coba-coba kan karena soal esai. Itu sama satu soal cerita.
Jadi kalian tuh udah Ibu kurangin 2 soal esai sebenarnya, tapi kok masih kurang aja gitu. Tapi enggak sih, kemarin MIPA 1, MIPA 2 kayaknya pas. Karena waktunya 2 jam ya, enggak 90 menit. Biasanya itu 90 menit, itu terdiri dari 20 PG plus 2 esai. Soalnya kalau offline, kalian ini karena online aja nih, karena mungkin ada trouble-trouble, jadi Ibu tambahin jadi 120 menit gitu loh. Tapi kalian mah kebangetan kalau 20 soal masih kurang waktu, udah gitu soalnya PG semua pula, bisa ngira-ngira gitu. Yaudah, ini udah selesai, Ibu sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih Bu Sur. Ya, belum Ibu screenshot karena harus laporan. Oke, udah. Ibu endingnya. Jadi setiap hari itu guru-guru harus ada laporannya berupa